Dongfu Kekacauan Jia nomor 913. Ini adalah Dongfu pribadi Luo Feng. Ketika kembali ke Dongfu, Luo Feng tentu saja sangat santai. Ini adalah sifat umum dari sebagian besar makhluk hidup. Mereka akan lebih santai ketika kembali ke rumah. Dan kepercayaan diri absolut pada kekuatannya sendiri juga membuat Luo Feng sangat rileks. Morosa, kau ikut aku, Luo Feng memberi perintah. Aku datang. Morosa mengikuti di sisi Luo Feng dengan gembira, sementara Mo Yuqingyan dengan patuh berjalan menuju menara kecil di samping gerbang. Dia harus menjaga gerbang. Saat ini, Luo Feng dan Morosa sama sekali tidak menyadari Ying Chang, yang tersembunyi di udara di luar Dongfu. Ying Chang, ahli dalam penyergapan dan pembunuhan. Ketika dia bersembunyi dengan hati-hati, dia seolah-olah menjadi bagian dari ruang itu sendiri. Bahkan Luo Feng dan Morosa, yang memiliki indera yang sangat tajam terhadap aura, tidak merasakan keberadaannya. Luo Feng dan Morosa hendak terbang menuju istana bawah tanah. Tepat pada saat ini, wajah Luo Feng sedikit berubah. Sesosok berjubah abu-abu muncul di depan Luo Feng seolah-olah dengan teleportasi instan. Mata sosok berjubah abu-abu ini seperti pusaran tak berujung yang menatap Luo Feng, dan pada saat yang sama, bayangan pedang di tangannya telah menusuk ke dalam tubuh Dewa Luo Feng. Mati. Formasi Dongfu tidak berguna di hadapan Ying Chang. Bagaimanapun, Dongfu kecil ini, termasuk formasinya, hanya bernilai 500 pasir kosmik. Formasi ini hanya bisa sedikit menghalangi dewa sejati abadi biasa untuk sementara waktu, tetapi di hadapan eksistensi seperti Ying Chang, itu bisa diabaikan sepenuhnya. Formasi besar kota Huyang beroperasi, dan ruang disegel. Selain tim kediaman penguasa kota, petarung kuat lainnya tidak dapat melintasi kehampaan. Reaksi pertama Luo Feng ketika pedang menusuk tubuh dewanya adalah terkejut bahwa pihak lain dapat melintasi kehampaan. Tetapi pembunuh ini dapat secara paksa melintasi kehampaan, tingkat keahliannya dalam hukum ruang diperkirakan sangat tinggi. Penyegelan ruang di kota Huyang tidak berarti bahwa pendatang dari luar pasti tidak dapat melintasi kehampaan, misalnya, penguasa kekacauan dapat secara paksa melintasi kehampaan. Pembunuh ini mampu melintasi kehampaan di kota Huyang, yang menunjukkan kemampuannya. Dari mana datangnya ahli yang begitu menakutkan? Luo Feng sedikit bingung. Bahkan jika 5 keluarga besar ingin membalas dendam, mereka tidak dapat menemukan ahli seperti itu dalam waktu sesingkat itu bukan. Metode ahli ini tidak sesuai dengan dewa sejati abadi di kota Huyang. Mati. Niat membunuh Ying Chang sangat dingin. Setelah tusukan pedang ini, bayangan pedang ilusi langsung menuju jiwa di dalam jantung dewa sejati Luo Feng, berusaha untuk secara langsung menghancurkannya. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan meledak di dalam tubuh dewa Luo Feng dari pedang ini. Daya rusaknya luar biasa, bahkan tubuh dewa sempurna Luo Feng, yang telah melalui pemurnian kedua, masih runtuh dan musnah di hadapan kekuatan menakutkan ini. Ini adalah jurus biasa yang setara dengan ranah penguasa kekacauan. Tusukan pedang ini adalah akumulasi dari semua pencapaian Ying Chang. Jurus ini menyerang tubuh dewa dan jiwa secara bersamaan. Jika ada satu yang tidak bisa dipertahankan, dia pasti akan mati. Serangan jiwa ini, kekuatannya biasa saja. Menara bintang menjaga jantung dewa sejati. Sementara tekad spiritual Luo Feng menghalangi bayangan pedang ilusi itu terlebih dahulu. Tekad spiritual yang telah mencapai puncak penguasa kekacauan, dan telah diasah untuk waktu yang lama oleh teknik pemurnian hati kehancuran besar, sama sekali tidak takut pada serangan mendadak dari luar. Bang! Tekad spiritual Luo Feng seperti pisau yang tak tergoyahkan. Ketika bertabrakan dengan bayangan pedang ilusi itu langsung hancur. Tekad spiritual yang sangat kuat. Ying Chang diam-diam terkejut merasakan kehancuran bayangan pedang ilusi itu. Namun, pedangku ini menyerang jiwa dan tubuh dewa secara bersamaan. Tubuh dewamu masih harus musnah. Ketika seseorang terkena jurus itu, bahkan jika jiwa dapat menahannya, itu akan terpengaruh dan terkejut, dan celah akan muncul dalam pertahanan tubuh dewa. Bahkan jika dia tidak mati setelah terkena satu tusukan pedang, Ying Chang biasanya hanya perlu menambah 2 atau 3 tusukan pedang lagi. Serangan jiwa tidak layak disebut. Luo Feng disergap dan ditusuk pedang, merasakan kerusakan pedang pada tubuh dewa. Tetapi kerusakan pada tubuh dewa cukup kuat. Tusukan pedang ini benar-benar menghancurkan sekitar 1/1000 tubuh dewaku. Luo Feng masih sangat terkejut. Bagaimanapun, sebagai tubuh dewa sempurna, cadangan kekuatan ilahinya sangat besar. Mampu menghancurkan 1/1000 tubuh dewanya dengan satu tusukan pedang memang merupakan serangan yang menakutkan. Aku bagaimanapun juga menerobos menjadi dewa sejati abadi terlalu singkat. Aku bahkan belum menyelesaikan 3 pemurnian tubuh dewa dari metode pemurnian tubuh dewa biasa, diagram kekuatan besar kekacauan, dan pemahamanku tentang hukum kekacauan masih sangat dangkal. Di hadapan tusukan pedang ini, Luo Feng segera menyadari bahwa akumulasinya masih relatif lemah. Dia hanya bisa bertahan murni dengan mengandalkan tubuh dewa sempurna. Dalam satu pikiran Luo Feng, domain miniatur alam semesta turun, dan kegelapan telah menyelimuti area sekitar Dongfu. Pada saat yang sama, Luo Feng mengulurkan tangan, langsung membakar kekuatan ilahi, lengannya membesar, dan telapak tangannya menekan ke depan dengan kekuatan yang tak tertandingi dan megah.
Menghadapi telapak tangan ini, Ying Chang tidak berani menahannya secara langsung. Dia tahu bahwa telapak tangan ini cukup untuk menembus tubuh binatang buas giok ungu. Dia menyimpulkan bahwa kekuatan tubuhnya sendiri tidak sebaik harta karun mekanis. Dia langsung berubah menjadi kabut, berkelebat, dan menghindari telapak tangan menakutkan yang dilemparkan Luo Feng. Gerakan tubuh yang aneh, satu set baju zirah emas yang menyilaukan muncul di tubuh Luo Feng, dan sepasang sayap emas yang sangat cemerlang mekar. Setelah mekar, 6 pasang sayap emas terentang di belakang Luo Feng. Luo Feng menatap Ying Chang. Kekuatan di antara langit dan bumi di sekitarnya mengembun menjadi aliran kekacauan. Kekuatan kekacauan yang sangat padat memenuhi segala sesuatu, secara alami menekan dan membatasi Ying Chang. Mengontrol kekacauan, Ying Chang muncul tidak jauh. Kontrolnya terhadap kekacauan, aku khawatir itu hampir sebanding dengan penguasa kekacauan yang sebenarnya. Di bawah penindasan ini, aku bahkan tidak bisa melintasi kehampaan. Dan dia terkena pedangku, tapi dia baik-baik saja. Mungkin dia berpura-pura baik-baik saja. Jika aku menambahkan beberapa tusukan pedang lagi, dia mungkin mati. Ying Chang sangat berpengalaman dan sangat percaya diri pada jurus mematikannya. Pedangnya adalah harta rahasia mekanis individu pedang di dalam batas, yang paling mahir memadatkan kekuatan ilahi dengan intensitas tinggi. Seperti sayap Shiwu, itu juga dapat memadatkan dan mengubah kekuatan ilahi. Tetapi sayap Shiwu memiliki kekuatan seperti itu karena kekuatan ilahi sempurna Luo Feng terlalu kuat. Begitu dipadatkan dan diubah, itu dapat menandingi kekuatan ilahi penguasa kekacauan. Sementara kekuatan ilahi Ying Chang jauh lebih rendah daripada Luo Feng. Dia mengandalkan pedang di dalam batas ini untuk memadatkan kekuatan ilahi hingga mendekati kekuatan ilahi penguasa kekacauan. Pedang ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu memadatkan kekuatan ilahi kekacauan. Berdasarkan ini saja, itu bernilai lebih dari jutaan pasir kosmik. Adapun jurus mematikan yang baru saja dia gunakan, itu dipahami sendiri oleh Ying Chang. Wajar bagi dewa sejati abadi yang menakutkan untuk memahami satu atau dua jurus alam kekacauan. Ketika mereka memahami lebih banyak jurus dan akumulasi mereka di berbagai aspek lebih mendalam, mereka memiliki harapan untuk menguasai hukum kekacauan yang lengkap dan menjadi penguasa kekacauan. Ying Chang berubah menjadi gumpalan kabut, dan dalam sekejap, dia langsung mendekati Luo Feng. Sayap Shiwu Luo Feng terbuka lebar, mengendalikan kekacauan untuk menekan area di sekitarnya. Ying Chang ditekan hingga tidak bisa melintasi kehampaan, tetapi fleksibilitas dan kecepatan terbang Ying Chang masih di atas Luo Feng. Swoosh! Ying Chang mendekat seketika, dan bayangan pedang menyerang. Tangan Luo Feng berusaha untuk menghentikan pihak lain, dan sayap Shiwu juga dilepaskan, menyerang seperti bilah sayap. Pada tahap dewa sejati abadi, kekuatan bilah sayap jauh lebih kuat daripada pedang bayangan darah. Kedua tangan ditambah sayap, namun dia tidak bisa menyentuh Ying Chang. Pedang Ying Chang misterius dan tak terduga. Bahkan di bawah penindasan aliran kekacauan, pedang itu seolah-olah melintasi kehampaan, meninggalkan tusukan pedang di tubuh Luo Feng dari waktu ke waktu. Kekuatan setiap tusukan pedang sedikit lebih lemah daripada serangan penyergapan awal, tetapi itu juga menghancurkan dan memusnahkan sejumlah besar kekuatan ilahi Luo Feng. Akumulasinya pada tahap dewa sejati abadi terlalu mendalam, tingkat jurusnya lebih tinggi dariku. Luo Feng sepenuhnya mengandalkan tubuh dewa sempurna dari pemurnian tubuh dewa kedua dan membakar kekuatan ilahi untuk melakukan serangan frontal. Namun, jurusnya memang sedikit canggung. Lawan kuat yang kutemui di masa lalu, tingkat keahlian mereka sangat dekat denganku. Setelah penyergapan gagal, sulit bagiku untuk menambah beberapa tusukan pedang. Luo He ini, jurusnya sangat kasar, aku bisa dengan mudah menambah tusukan pedang. Mereka yang bisa dia sebut lawan kuat umumnya memiliki akumulasi yang sangat mendalam pada tahap dewa sejati abadi, dan bahkan bisa memahami jurus penguasa kekacauan. Luo Feng bahkan baru memahami 3 dari 6 jurus tingkat dewa sejati abadi dari 9 pedang pemecah batasan, yang menunjukkan akumulasinya masih relatif lemah. Jika aku tahu tingkat keahliannya begitu lemah, aku bisa saja membunuhnya secara frontal. Ying Chang berpikir, dalam waktu singkat konfrontasi ini, dia sudah terkena 12 tusukan pedang dariku. Tubuh dewanya seharusnya hampir tidak bisa bertahan. Luo Feng tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menghela napas dan berkata, lupakan saja, bertarung denganmu tidak membantu meningkatkan ilmu pedangku. Perbedaan keahlian mereka terlalu besar. Pertarungan yang sepihak tidak memiliki efek mengasah. Luo Feng melambaikan tangan. Boom! Terlihat sungai darah berwarna merah yang megah menyebar, langsung menyelimuti seluruh Dongfu dalam sekejap, dan juga menyelimuti Ying Chang. Harta rahasia mekanis kedua Luo Feng, sungai darah kehidupan. Luo Feng mendapatkannya dari ketua organisasi Sanca Darah. Sayap Shiwu dan sungai darah kehidupan, sebagai harta rahasia mekanis individu dewa sejati abadi, keduanya mengandung jurus penguasa kekacauan. Karena tingkat keahliannya sendiri tidak cukup, gunakan saja jurus penguasa kekacauan yang ada di dalam harta rahasia mekanis. Sungai darah kehidupan, yang hanya didorong dengan 1% kekuatan ilahi Luo Feng sendiri, sudah sangat megah.
Ketika menyelimuti Ying Chang, ia secara alami mulai menekan, membatasi, mengikis, dan menghancurkan tubuh Dewa Ying Chang. Mengapa kekuatan sungai darah kehidupan ini begitu kuat? Wajah Ying Chang berubah. Di bawah dorongan kekuatan ilahi sempurna, harta rahasia mekanis di tangan Luo Feng secara alami dapat melepaskan kekuatan super. Kontrol kekacauan dari sayap Shiwu, dan erosi serta penghancuran dari sungai darah kehidupan, di bawah penindasan ganda, Ying Chang juga merasakan ancaman kematian. Gawat, aku harus cepat pergi. Ying Chang langsung menggunakan harta rahasia mekanis pelariannya. Fakta bahwa dia dapat menerima misi pembunuhan untuk waktu yang lama dan masih hidup hingga hari ini menunjukkan bahwa kemampuan penyelamat hidupnya luar biasa. Swoosh! Dalam sekejap, Ying Chang berubah menjadi cahaya mengalir, merobek sungai darah yang bergejolak, menembus penghalang kekacauan, dan ingin melarikan diri. Membuang-buang waktuku begitu lama, sungguh sia-sia. Cahaya mengalir yang melarikan diri dari Ying Chang, langsung melewati Morosa dan Mo Yuqingyan yang gemetar ketakutan di kejauhan. Mereka berdua bersembunyi di menara kecil di kejauhan. Luo He hanya memiliki 2 pelayan. Kedua pelayan itu juga harus mati. Ying Chang selalu membunuh siapapun yang ingin dia bunuh. Jalur pelariannya secara alami melesat melewati menara kecil itu. Wah, berdiri di tepi menara kecil, Morosa yang tampak ketakutan tiba-tiba membuka mulutnya. Kemudian mulut itu menjadi sangat besar, menempati hampir setengah dari Dongfu, dan dalam satu tegukan, dia menelan cahaya mengalir yang datang. Minggir, raungan marah datang dari dalam mulut, Ying Chang melawan balik dengan gila-gilaan. Gluk, Morosa menelan, dan menyeringai ke arah Luo Feng di kejauhan. Tuan, dia kebetulan saja datang ke mulutku. Sayap Shiwu Luo Feng terbuka di belakangnya. Dia melihat adegan ini sambil menginjak sungai darah yang bergejolak. Dia awalnya berencana untuk menggunakan teknik Li Yuan, tetapi melihat mulut besar Morosa, Luo Feng berhenti. Tanpa mengandalkan teknik Li Yuan, aku memang jauh lebih lemah daripada Morosa. Luo Feng menyadari hal ini setelah melihat pemandangan itu. Aku memiliki tubuh dewa sempurna, dan dia juga memilikinya. Namun, tingkat keahliannya jauh lebih tinggi dariku. Hanya dengan sekali telan, ini terlihat sederhana, tetapi tingkat keahliannya langsung mendekati penguasa kekacauan. Di bawah serangan mendadak, pembunuh itu bahkan tidak bisa melarikan diri. Luo Feng sangat tahu kekuatan pembunuh itu. Di bawah penindasan kontrol kekacauan, dia tidak bisa menyentuh pembunuh itu meskipun menggunakan kedua tangan dan bilah sayapnya. Namun, ketika Morosa membuka mulutnya dan menelan, pembunuh itu tidak bisa menghindar. Terlebih lagi, tubuh dewa sempurna Morosa lebih ulet. Pembunuh itu bisa menusuk tubuh dewaku dengan satu pedang, tetapi ketika dia masuk ke mulut Morosa tidak terluka sedikit pun. Hanya dengan sekali telan ini, Luo Feng melihat banyak hal. Morosa, yang memiliki asal-usul kehancuran, dapat tumbuh selama dia menelan, dan pemahamannya tentang Dao Agung kehancuran akan semakin dalam, sampai pada saat dia sepenuhnya menguasainya. Jenius seperti Luo Feng juga merasakan kesenjangan di antara mereka. Morosa adalah bentuk kehidupan sempurna yang terlahir secara alami, sedangkan aku adalah bentuk kehidupan sempurna yang dihasilkan melalui kultivasi. Sebagai monster dimensi, dia secara alami memiliki asal-usul kehancuran, dan esensi kehidupannya setara dengan alam semesta asli. Aku lebih lemah, aku perlu berkultivasi dan memahami langkah demi langkah. Tapi tentu saja, aku adalah tuannya. Luo Feng tersenyum. Morosa hanya butuh 2 langkah untuk mendekati Luo Feng. Melihat senyum tuannya, dia sedikit panik dan segera berkata, "Tuan, aku tidak melanggar perintahmu. Aku hanya menggunakan jurus normal. Aku tidak menyalahkanmu," kata Luo Feng sambil tertawa. Ketika pertama kali tiba di benua asal, Luo Feng dengan tegas memerintahkan bahwa bahkan jika dia mati, Morosa tidak boleh mengungkapkan identitas monster dimensinya. Begitu terungkap, menarik perhatian eksistensi yang benar-benar menakutkan di benua asal. Tamatlah sudah. Kekuatan Morosa adalah kekuatan ilahi normal, dan jurus yang dia gunakan juga normal. Luo Feng tentu saja tidak akan menyalahkan. Apakah pembunuh itu mati? Tanya Luo Feng. Dia mati segera setelah aku menelannya ke dalam tubuhku. Morosa mengangguk. Sama-sama tubuh dewa sempurna, Morosa menggunakan tubuh dewa sempurna dengan lebih sempurna, dan kekuatan yang dilepaskan juga lebih menakutkan. Dia membawa token komunikasi karma. Apa dia sempat menyebarkan informasiku sebelum mati? Morosa tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Apa dia mengatakan kalau kau juga adalah dewa sejati abadi yang sangat kuat? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, tidak ada masalah besar meskipun itu terungkap. Individu dewa sejati abadi yang super kuat tidak jarang. Setiap kota besar dapat menemukan beberapa, dan jumlah di seluruh benua asal bahkan lebih besar. Bahkan jika dunia luar tahu bahwa tuan dan pelayan ini adalah dewa sejati abadi yang sangat kuat, itu hanyalah masalah kecil yang tidak berarti. Aku bertindak sangat cepat. Pada saat itu, dia hanya ingin bertahan hidup dan berjuang keras. Dia mati segera setelah aku menelannya, jadi dia seharusnya tidak sempat mengirim transmisi suara, kata Morosa. Ini semua barang yang dia tinggalkan, bahkan pasir kosmik pun ada di sini.
Morosa melambaikan tangan, dan tumpukan barang muncul di sampingnya, termasuk harta rahasia pedang di dalam batas, dan barang-barang lainnya. Tangannya gatal tadi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Morosa khawatir tuannya akan menyalahkan, jadi dia tidak berani menyimpan rampasan perang sedikit pun. Kau pengikutku, katakan saja jika ada yang kau butuhkan. Luo Feng tidak menolak, menerima semua harta itu. Bagaimanapun, Morosa akan menjadi lebih kuat secara alami. Tidak apa-apa jika dia miskin. Luo Feng lah yang paling membutuhkan kekayaan. Dia harus cukup kuat agar di masa depan di benua asal, dia dapat melindungi Morosa. Kalau begitu aku akan berkultivasi tertutup dulu, aku perlu mencerna sedikit, kata Morosa. Luo Feng memberi isyarat, memasukkan Morosa ke dalam menara bintang. Di salah satu lapisan ruang di dalam menara bintang, Morosa melihat mayat Komandan Qian Yu Chong dan Mei Wuqi, dua dewa sejati abadi yang terbaring di depannya, dan tidak bisa menahan senyum. Tuan juga sangat peduli padaku. Dia sengaja menjaga mayat dewa sejati abadi ini saat membunuh mereka. Dengan kekuatan tempur Luo Feng, jika dia tidak sengaja menyimpannya, mayat-mayat ini pasti sudah musnah menjadi abu. Luo Feng masih mempertahankan domain miniatur alam semesta yang menyelimuti seluruh Dongfu. Dia melihat Dongfu yang mengalami sedikit kerusakan, dan segera, pemandangan di wilayah miniatur alam semesta berubah. Beberapa batu dan lumpur mengembun dan terbentuk, mulai memperbaiki Dongfu. Qing Yan, kau bisa keluar sekarang, panggil Luo Feng. Qing Yan, yang merupakan dewa sejati, bersembunyi di menara kecil dengan hati yang terkejut dan ketakutan. Jika konfrontasi semacam ini sedikit saja mengenai dirinya, dia akan musnah. Oleh karena itu, ketika Luo Feng menggunakan domain miniatur alam semesta, dia juga dengan sengaja melindungi Mo Yu Qing Yan. Tentu saja, Mo Yu Qing Yan juga tidak melihat adegan pertarungan yang terjadi. Di bawah lingkup domain miniatur alam semesta, jika Luo Feng tidak ingin dia melihat, dia tidak bisa melihat. Mo Yu Qing Yan keluar dari menara kecil dan melihat sekeliling, dan segera bertanya, "Tuan, di mana Tuan Dewa Luosa?" Selama waktu ini, tuannya tidak memberinya bimbingan. Tetapi Tuan Dewa Luosa sering memberinya bimbingan. Mo Yu Qing Yan juga sangat berterima kasih kepada Morosa. Tidak melihat Morosa saat ini, Mo Yu Qing Yan khawatir. Apakah Tuan Dewa Luk Luosa juga terkena dampaknya dan meninggal? Tenang, dia sedang berkultivasi tertutup, kata Luo Feng. Pertarungan sudah berakhir, kau tidak perlu terlalu memikirkannya, berkultivasilah dengan tenang. Setelah selesai berbicara, Luo Feng terbang menuju pavilion di puncak gunung tinggi. Baik Tuan, Mo Yu Qing Yan menjawab dengan hormat. Pikirannya memang berkecamuk. Sebenarnya, pengalaman selama periode waktu ini terlalu mendebarkan. Di pavilion Yanfeng, sosok kabut abu-abu dan pemilik pavilion Yanfeng duduk saling berhadapan. Mereka berdua menduga bahwa Ying Chang, yang telah menunggu lama, kemungkinan besar akan menyerang Luo Feng saat dia keluar dari kultivasi tertutup kali ini. Sudah ada hasilnya, sosok kabut abu-abu melihat pesan di depannya. Ying Chang benar-benar mati. Dia terkenal karena kemampuan penyelamat hidupnya yang kuat. Kali ini, dia menyergap Luo He, tidak hanya gagal, tetapi juga kehilangan nyawanya. Paman kedua, apa kau yakin Ying Chang sudah mati? Pemilik pavilion Yanfeng sedikit terkejut. Bahkan dengan kekuatannya, tubuh dewa tanpa batas, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh Ying Chang sepenuhnya. Mengalahkan itu mudah, membunuh itu sulit. Sebab akibatnya benar-benar hilang. Kita dapat melacak lokasinya melalui token komunikasi karma. Ketika dia mati, dia berada di dalam Dongfu Tuan Dewa Luo He, kata sosok kabut abu-abu. Inilah mengapa Luo Feng selalu tidak menggunakan token komunikasi karma. Beberapa kekuatan besar dapat mengunci lokasi dengan bantuan token komunikasi karma. Tanpa token komunikasi karma, bahkan jika kekuatan-kekuatan besar itu mendeduksi beberapa sebab akibat Luo Feng yang samar, mereka hanya dapat memastikan apakah sebab akibat itu ada atau tidak, dan sulit untuk mengunci lokasi. Sebab akibatnya hilang, dan dia meninggal di dalam Dongfu Luo He. Pemilik pavilion Yanfeng mengangguk. Tuan Dewa Luo He ini tak terduga, bahkan dia, seorang murid dari garis keturunan Kaisar Chu dari negara kuno Yanfeng, yang memiliki tubuh dewa tanpa batas dan akumulasi yang sangat mendalam di tingkat dewa sejati abadi, dan berkultivasi dengan warisan paling top di benua asal. Dia juga menjadi sedikit waspada terhadap Luo Feng. Tuan Dewa Luo He ini, entah tingkat keahliannya sangat tinggi, atau dia memiliki jurus mematikan yang sangat kuat. Sosok kabut abu-abu juga menduga. Luo Feng duduk di pavilion di puncak gunung tinggi, minum anggur sendirian. Sambil minum, dia merenungkan konfrontasi ini. Kekuatan pembunuh itu, kekuatan Morosa, keduanya membuktikan satu hal. Kelemahanku dalam hal tingkat keahlian, Luo Feng merenung. Tubuh dewa, tekad spiritual, dan tingkat keahlian, tiga aspek utama. Tubuh dewanya adalah tubuh dewa sempurna, kekuatannya tidak diragukan lagi. Ini adalah keunggulan absolutnya, oleh karena itu dia bersedia menghabiskan banyak sumber daya untuk pemurnian tubuh dewa, membuat keunggulan ini semakin besar. Tekad spiritual, pada puncak tingkat penguasa kekacauan, Luo Feng tidak pernah mengendur. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi teknik rahasia pemurnian hati dalam teknik Lieyuan. Tingkat keahlian, relatif lemah.
Tingkat keahlian adalah yang paling penting dari ketiga aspek utama. Untuk melangkah ke ranah penguasa kekacauan, untuk melangkah ke ranah Raja Dewa, tingkat keahlian harus mencapai tingkat yang cukup tinggi. Setelah urusan sepele baru-baru ini diselesaikan, aku perlu menenangkan diri dan fokus pada pemahaman hukum kekacauan, pikir Luo Feng. Hanya saja kelima keluarga besar itu, aku khawatir mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Baru saja mengalami pertempuran besar, Luo Feng sedang dalam kondisi siaga. Dia merasakan aura yang datang keluar Dongfu. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat Mao Limeng menyimpan perahu terbangnya dan mendarat di depan pintu Dongfu. Saudara Luo He, aku berada tepat di depan gerbang Dongfumu. Mao Limeng mengirim transmisi suara dengan sangat sopan. Gerbang utama terbuka lebar, dan formasi juga menunjukkan jalan masuk. Mao Limeng terbang masuk. Dia langsung melihat bahwa bentuk geografis di seluruh Dongfu telah berubah sedikit, beberapa bangunan lama telah hilang, dan beberapa bangunan baru telah ditambahkan. Swoosh! Mao Limeng terbang ke puncak gunung tinggi dan melihat Luo Feng yang sedang duduk dan minum di sana. Saudara Luo He, Mao Limeng tersenyum. Baru saja mengalami pertempuran besar, aku memperbaiki Dongfu ini. Luo Feng duduk di puncak gunung, sedikit bingung menatap Mao Limeng. Aku baru saja menyinggung 5 keluarga besar kalian di pavilion bunga mimpi, dan segera setelah kembali ke Dongfu, aku diserang oleh seorang pembunuh. Apakah pembunuh ini dikirim oleh 5 keluarga besar kalian? Luo Feng masih tidak tahu mengapa pembunuh itu datang, atau siapa pembunuh itu. Tidak, itu bukan kami 5 keluarga besar, kata Mao Limeng dengan tergesa-gesa. Kediaman penguasa kota memantau bahwa ada fluktuasi energi super kuat di Dongfu saudara Luo He. Fluktuasi itu lebih kuat daripada saat membunuh ketua organisasi Sanca Darah. 5 keluarga besar juga khawatir akan ada kesalahpahaman, jadi mereka menyuruhku datang untuk menjelaskan. Menjelaskan, Luo Feng minum anggurnya sendiri, membuat Mao Limeng berdiri di sana. Kalau begitu jelaskan, pembunuh itu datang begitu cepat dan begitu kuat, jika bukan kalian yang mengirimnya, lalu siapa? Mao Limeng berkata, kami 5 keluarga besar tahu betul kekuatan saudara Luo He. Dalam waktu singkat, tidak mungkin mengundang ahli yang berani berurusan dengan saudara Luo He di kota Huyang. Luo Feng mendengarkan. Menurutku, itu mungkin musuh lama saudara Luo He, atau mungkin pesan yang dikirim oleh ketua organisasi Sanca Darah sebelum kematiannya, yang menarik seorang petarung kuat dari luar daerah, kata Mao Limeng. Singkatnya, seharusnya tidak ada seorang pun di kota Huyang yang akan menyerang. Luo Feng menatapnya, apa hanya itu penjelasanmu? Mao Limeng tersenyum, percayalah saudara Luo He, kau pasti memiliki penilaian sendiri di hatimu. Jika tidak ada urusan lain, kau boleh pergi, desak Luo Feng, tanpa basa-basi sedikit pun. Fakta bahwa 5 keluarga besar membiarkan Mei Wuqi menyiksa dan membunuh ratusan juta warga sipil membuat Luo Feng sangat tidak menyukai 5 keluarga besar. Saudara Luo He, keluarga Mo Li kami tidak berniat memusuhimu. Mao Limeng menggelengkan kepalanya. Ayahku Mo Li Xiao telah lama memerintahkan untuk melarang permusuhan dengan saudara Luo He. Luo Feng mendengarkan. Tetapi keluarga lain sudah terbiasa bersikap tinggi hati. Mao Limeng menggelengkan kepalanya. Kau secara terbuka membunuh salah satu anggota mereka. Mereka sama sekali tidak bisa menahannya. Aku punya cara, saudara Luo He. Maukah kau menjabat sebagai wakil komandan Legiun Huyang? Dengan begitu, kau adalah anggota tingkat tinggi kota Huyang, dan juga bagian dari 5 keluarga besar kami. Kau boleh keluar. Suara Luo Feng dingin. Mao Limeng terkejut. Dia hanya bisa berdiri dan memberi hormat. Saudara Luo He harus mengerti, beberapa dari 5 keluarga besar datang ke kota Huyang murni untuk kesenangan, dan yang lain datang untuk bekerja. Keluarga Mo Li kami adalah yang bekerja keras. Kami tidak ingin memusuhimu, tapi jika kau tidak mundur selangkah pun, aku dapat memberitahumu, mereka tidak akan menyerah. Aku sangat tahu sifat mereka. Luo Feng tersenyum tipis, senyum yang agak dingin. Melihat senyum ini, Mao Limeng tanpa sadar gemetar, samar-samar melihat sungai darah yang mengalir. Aku akan mencoba menengahi masalah ini. Jika ada situasi khusus, aku juga akan mengirim transmisi suara untuk memberitahu saudara Luo He, kata Mao Limeng, berbalik, dan pergi sendirian. Saat ini, di dalam kediaman penguasa kota, 5 klon kekuatan ilahi duduk di aula besar. Mereka adalah para pemimpin dari 5 keluarga besar. Mao Limeng sudah meninggalkan Dongfu Luo He. Komandan Mo Li Xiao duduk di sana. Tanduk ungu melengkung di kepalanya tampak seperti mahkota, dan wajahnya agak tua. Matanya tenang. Luo He baru saja diserang oleh pembunuh. Dia mencurigai kita yang mengirim pembunuh, dan dia menolak jabatan wakil komandan Legiun Huyang. Kita mengizinkan Mao Limeng untuk pergi dan menjelaskan, itu sudah memberi muka pada Luo He. Penguasa kota Huyang sedikit mengernyit. Mengangkatnya menjadi wakil komandan Legiun Huyang adalah posisi tertinggi yang bisa kita berikan. Posisi yang lebih tinggi, yaitu penguasa kota dan komandan, ditunjuk langsung oleh ibu kota kerajaan. Posisi yang mereka berikan dapat dikatakan sebagai posisi tertinggi ketiga di kota Huyang. Yang lebih tinggi, kelima keluarga besar tidak memiliki hak untuk menunjuknya secara pribadi. Ini adalah ketulusan terbesar mereka. Kita memberinya kesempatan untuk berdamai, tapi dia menolaknya. Sosok berambut putih itu menggelengkan kepalanya perlahan.
Kita secara sukarela mundur, tapi dia malah menolak. Mata sosok berbaju zirah sisik berwarna darah itu dingin. Kita, 5 keluarga besar, memiliki 2 klan kerajaan dan 3 keluarga penguasa kekacauan. Kita menekan suara-suara oposisi di dalam keluarga dan mundur selangkah lebih dulu. Tapi dia bahkan tidak mau menerima niat baik kita. Sebagai pemimpin cabang dari klan kerajaan keluarga Wu yang datang ke kota Huyang, Wu Kulou secara alami arogan. Alasan mereka bersedia mundur selangkah murni karena kekuatan Luo Feng cukup besar. Para pemimpin 5 keluarga besar tahu betul bahwa tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, mereka harus menghormati kekuatan lawan. Kita mundur, tapi Luo He ini tidak mau mundur. Pemimpin keluarga Mei Wu, yang memiliki cabang dan daun tumbuh di tubuhnya, memancarkan aura kehidupan yang kuat. Berkata dengan santai, kita mungkin tahu gambaran besarnya, tapi banyak dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar kita juga tidak bisa menahan amarah ini. Semua orang yang hadir memahami hal ini. Sebagai pemimpin cabang keluarga yang datang ke kota Huyang, mereka semua dianggap cukup unggul. Tetapi sejumlah besar keturunan di bawah mereka sangat biasa. Kesenangan selama bertahun-tahun telah membuat para keturunan itu terbiasa bersikap tinggi hati, dan bahkan lebih sulit bagi mereka untuk mentolerir provokasi Tuan Dewa Luo He. Para pemimpin 5 keluarga besar juga harus mempertimbangkan sentimen di dalam klan. Kita memberinya kesempatan, tapi dia tidak menginginkannya. Kalau begitu, ayo kita habiskan sedikit biaya dan singkirkan dia, kata sosok berbaju zirah sisik berwarna darah itu dengan acuh tak acuh. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus membuatnya bersembunyi selamanya seperti Sueyun dan tidak berani muncul. Sueyun, pemimpin kekuatan negara Shi, selalu bersembunyi. Jika dia mengungkapkan dirinya, dia akan segera diserang oleh 5 keluarga besar. Di kota Huyang, 5 keluarga besar menempati keuntungan geografis, dan Sueyun hanya bisa bersembunyi. Saudara Wu, sudah kubilang, undang petarung kuat dari luar daerah untuk melenyapkannya. Pemimpin keluarga Mei Wu juga tertawa. Wilayah negara Yu sangat luas, dan petarung kuat berlimpah. Ada juga yang lebih kuat dari Sueyun dan Tuan Dewa Luo He. Aku tidak setuju dengan ini. Komandan Mo Li Xiao berkata dengan dingin. Mo Li, kau bisa mentolerir ini? Sosok berbaju zirah sisik berwarna darah itu mencibir. Kau mungkin bisa, tetapi klan Wu kami tidak bisa. Klan Wu adalah klan kerajaan Raja Dewa, dan keangkuhan mereka secara alami luar biasa. Sueyun adalah pemimpin kekuatan negara Shi dan musuh bebuyutan kita. Tapi Tuan Dewa Luo He pada dasarnya adalah dewa sejati abadi yang bebas. Sama sekali tidak perlu memaksanya menjadi musuh kita. Komandan Mo Li Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika kau mengundang petarung kuat dari luar daerah, kalian semua tahu betul bahwa mengalahkan itu mudah, membunuh itu sulit. Begitu Tuan Dewa Luo He ini lolos dari serangan mendadak, dia hanya akan semakin membenci kita. Memiliki musuh besar yang bersembunyi di kegelapan, bukanlah hal yang baik. Kita bahkan tidak peduli dengan kekuatan negara Shi. Apakah kita takut pada satu Luo He? Sosok berbaju zirah sisik berwarna darah itu mendengus dingin. Penguasa kota Kumeng, bagaimana menurutmu? Kita mundur selangkah, tapi dia mengabaikannya. Demi stabilitas internal 5 keluarga besar, kurasa kita bisa bertindak, kata penguasa kota Huyang. Komandan Mo Li Xiao menggelengkan kepalanya perlahan. Sosok berambut putih itu juga berkata, kurasa kita harus memikirkannya lagi. Kami berdua sudah memutuskan, maka masalah ini bisa ditetapkan, kata sosok berbaju zirah sisik berwarna darah itu. Penguasa kota dan saudara Wu keduanya setuju, aku juga setuju. Pemimpin keluarga Mei Wu tertawa, tidak perlu memperdebatkan masalah ini lagi. Penguasa kota Huyang berasal dari klan kerajaan keluarga Kumeng. Sosok berbaju zirah sisik berwarna darah, Wu Kulou, adalah pemimpin klan kerajaan keluarga Wu. Status cabang dari 2 klan kerajaan besar di kota Huyang secara samar-samar menekan 3 keluarga penguasa kekacauan, dan mereka tidak dapat mentolerir provokasi. Kalau begitu aku akan mulai mempersiapkan masalah ini, kata pemimpin keluarga Mei Wu. Pada saat yang sama, dia juga membeli semua informasi Tuan Dewa Luo He dari Pavilion Yanfeng. Karena mereka akan bertindak, mereka harus sepenuhnya memahami latar belakang pihak lain. Informasi dapat berubah seiring waktu. Jadi, dia harus membeli informasi terbaru. Jika terjadi masalah di masa depan, mereka hanya akan bersembunyi di belakang. Mo Li Xiao merasa sangat tidak berdaya. 2 klan kerajaan besar telah menetapkan masalah ini, dan keluarga Mei Wu juga mendukungnya. Dia dan keluarga Jiang sama sekali tidak dapat menghentikannya. Ini agak aneh. Pemimpin keluarga Mei Wu bingung. 4 pemimpin lainnya menatapnya. Aku mencoba membeli informasi terbaru Tuan Dewa Luo He dari Pavilion Yanfeng, tetapi informasinya membutuhkan 5.000 pasir kosmik penuh. Pemimpin keluarga Mei Wu agak serius, menatap keempat rekannya. Hanya 1 informasi, apakah dijual semahal ini? Ketika dia menyerang Qian Yu Chong dan Mei Wuqi, aku pernah membeli informasinya. Saat itu hanya butuh 100 pasir kosmik. Sosok berambut putih di sampingnya berkata dengan terkejut. Belum genap semalam, harga informasinya melonjak begitu banyak. Semua informasiku juga hanya butuh 500 pasir kosmik. Komandan Mo Li Xiao tidak bisa mempercayainya. Semua informasi Sueyun juga 500 pasir kosmik.
Tapi Tuan Dewa Luohe ini butuh 5.000 pasir kosmik. Mereka tahu betul bahwa penetapan harga Pavilion Yanfeng memiliki sistem, yang merupakan sistem lengkap yang dirumuskan oleh negara kuno Yanfeng, dan tidak pernah menetapkan harga sembarangan. Kau coba beli, lihat bagaimana situasinya. Perintah penguasa kota Huyang, 5.000 pasir kosmik, mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah, hanya satu informasi dijual setinggi ini, yang membuat para pemimpin 5 keluarga besar sedikit gugup. Baik. Pemimpin keluarga Mei Wu segera membeli informasi itu. Pemimpin keluarga Mei Wu tidak bisa mempercayainya. Dia berkata, informasi yang diberikan oleh Pavilion Yanfeng adalah bahwa ada dewa sejati abadi yang sangat kuat Ying Chang, yang meninggal malam ini di dalam Dongfu Tuan Dewa Luohe. Informasi transaksi pelanggan dengan Pavilion Yanfeng. Pavilion Yanfeng tidak akan menjualnya. Tetapi melalui sebab akibat, menentukan kematian Ying Chang adalah metode Pavilion Yanfeng sendiri. Setiap pelanggan yang memegang token komunikasi karma, begitu mereka mati, Pavilion Yanfeng dapat segera memastikannya dan mengunci lokasi. Bahkan tanpa token komunikasi karma, yang membuat lokasi tidak dapat dikunci. Tetapi selama ada interaksi dan sebab akibat yang dihasilkan, Pavilion Yanfeng dapat menilai apakah sebab akibat itu ada atau tidak. Ada, berarti hidup. Hilang, berarti mati. Ying Chang, mati di dalam Dongfu Luohe. Semua orang yang hadir terkejut. Kekuatan Ying Chang tidak perlu diragukan. Dia memiliki lebih dari satu harta rahasia mekanis, dan dia sendiri telah memahami beberapa jurus penguasa kekacauan, dan kemampuan melarikan dirinya bahkan lebih kuat. Kata Mo Li Xiao, dia pernah membunuh anak penguasa kekacauan di negara Shi, membuat penguasa kekacauan itu sangat marah dan mengirimkan tim elit di bawah komandonya untuk memburunya. Kudengar dia beberapa kali bertemu dengan serangan mendadak, tetapi dia berhasil bertahan hidup, dan akhirnya berhasil melarikan diri ke dalam wilayah negara Yu kita. Bagaimanapun, negara Yu dan negara Shi memiliki konflik. Tim elit di bawah komando penguasa kekacauan juga tidak berani terus memburu dengan mencolok di dalam wilayah negara Yu. Penguasa kekacauan itu memiliki lebih dari 300 anak, dan dia memiliki pikiran untuk mengasah, menyaring, dan melenyapkan anak-anaknya. Jika satu meninggal, kekuatan pengejarannya tidak terlalu kuat. Ini juga salah satu alasan mengapa Ying Chang melarikan diri. Jika itu adalah penguasa kekacauan yang hanya memiliki beberapa anak, membunuh anak mereka, penguasa kekacauan itu mungkin akan memburu secara pribadi, dan bahkan mengundang teman untuk membantu. Saat itulah tidak ada tempat untuk melarikan diri. Meskipun demikian, fakta bahwa Ying Chang dapat bertahan hidup masih membuatnya sangat terkenal. Dia bisa bertahan hidup di bawah kejaran tim elit yang dikirim oleh penguasa kekacauan, tetapi, dia mati di dalam Dongfu Luohe. Para pemimpin 5 keluarga besar merasa terkejut. Luo Feng duduk dengan santai di pavilion di puncak gunung sambil minum anggur. Hidup bukan hanya tentang berkultivasi. Setelah pertempuran besar, Luo Feng hanya ingin bersantai dan merenungkan dirinya sendiri. Luo Feng melihat keluar pintu Dongfu dengan bingung. Mo Limeng baru saja pergi, mengapa dia datang lagi? Itu masih perahu terbang Mo Limeng. Swus. 3 sosok terbang turun. Di samping Mo Limeng, ada seorang lelaki tua yang tampak serupa dan lebih kurus, dan seorang pria bermata 3 dengan ekor bersisik ungu emas. Mo Li Xiao dan penguasa kota, mengapa mereka datang? Luo Feng sangat terkejut. Komandan Legiun dan penguasa kota adalah 2 orang dengan status resmi tertinggi di kota Huyang. Qing Yan, buka pintu, Luo Feng memberi perintah dari jauh. Baik Tuan. Mo Yu Qing Yan segera pergi untuk membuka gerbang utama. Sekilas dia melihat 3 sosok di luar pintu, Mo Yu Qing Yan terkejut. Komandan Mo Li Xiao dan penguasa kota Huyang. Sebagai satu-satunya penjaga gerbang di Dongfu saat ini, Mo Yu Qing Yan telah menerima informasi yang diberikan oleh tuannya dan memiliki pemahaman tentang dewa sejati abadi di seluruh kota Huyang. Dengan begitu, dia setidaknya bisa mengenali pengunjung yang datang. Tuan mengizinkan kalian masuk. Mo Yu Qing Yan menahan ketegangannya. Kapan dia, yang hanya dewa sejati kecil, pernah berhubungan dengan komandan dan penguasa kota? Dia bahkan tidak secara pribadi menyambut kita, hanya membiarkan seorang pelayan membuka pintu. Terlihat masih ada ketidakpuasan, penguasa kota Huyang mengirimkan transmisi suara kepada rekannya. Jika aku memiliki kekuatannya, aku akan lebih tidak puas. Mo Li Xiao membalas dengan transmisi suara. Penguasa kota dan komandan terbang bersama menuju pavilion di puncak gunung tinggi, sementara Mo Limeng mengikuti di belakang. Di dalam pavilion, Luo Feng duduk di sana sambil minum anggur, dan beberapa kendi anggur sudah diletakkan di sampingnya. Jelas dia telah minum banyak. Penguasa kota dan komandan datang bersama, sungguh memberiku muka. Luo Feng menatap mereka dengan senyum yang bukan senyum. Silakan duduk. Dari awal hingga akhir, Luo Feng duduk di sana tanpa berdiri. Memikirkan bagaimana mereka membiarkan Mei Wuqi menyiksa dan membunuh ratusan juta warga sipil, Luo Feng tidak repot-repot untuk berdiri dan menyambut. Penguasa kota Huyang berkata dengan emosional, Tuan Dewa Luohe, masalah Mei Wuqi memang kesalahan kami. Aku, sebagai penguasa kota, tidak bisa sepenuhnya mengendalikan dewa sejati abadi di dalam keluarga. Tindakan Tuan Dewa Luohe kali ini adalah hal yang baik.
itu bisa membuat mereka benar-benar takut. 5 keluarga besar harus berterima kasih kepada Tuan Dewa Luohe. Komandan Mo Li Xiao juga berkata, kami akan mengatakan di dalam 5 keluarga besar bahwa Tuan Dewa membunuh dengan baik. Jika ditemukan lagi hal seperti itu di masa depan, Tuan Dewa dapat terus membunuh sesuai dengan peraturan negara Yu. Percayalah, ini juga dapat lebih baik mengejutkan Dewa Sejati Abadi dari 5 keluarga besar. Luo Feng sangat terkejut. 5 keluarga besar menyerah. Ini adalah hadiah permintaan maaf dari 5 keluarga besar kami. Penguasa kota Huyang secara sukarela maju dan mempersembahkan botol giok. Ini adalah beberapa barang bantu kultivasi. Semoga ini dapat menyelesaikan permusuhan antara Tuan Dewa Luohe dan 5 keluarga besar kami. Kekuatan ilahi Luo Feng menyapu, dan dia sedikit terkejut. Di dalam botol giok itu ada cairan putih pucat. Ini adalah darah binatang Ye yang cukup terkenal di wilayah negara Yu. Jika dikonsumsi, rasanya seperti menyatu dengan kekacauan, dan memiliki efek yang sangat baik untuk memahami hukum kekacauan. Luo Feng memperkirakan botol ini bernilai sekitar 1 juta pasir kosmik. Tuan Dewa Luohe, apa yang kami katakan adalah benar. Jika Dewa Sejati Abadi dari 5 keluarga besar di kota Huyang melakukan hal seperti itu lagi, Tuan Dewa dapat memprosesnya sesuai dengan peraturan negara Yu. Kami hanya akan mendukungmu, kata Komandan Mo Li Xiao. Kalian berdua membuatku sedikit bingung, kata Luo Feng. Sebelumnya, lebih dari 1 orang mengatakan kepadaku bahwa 5 keluarga besar tidak akan menyerah. Mo Limeng di samping merasa sedikit canggung. Dia yang mengatakan itu, bahwa dia sangat tahu 5 keluarga besar dan mereka tidak akan menyerah. Dunia ini pada akhirnya melihat kekuatan, kata Komandan Mo Li Xiao. Sekarang informasi lengkap Tuan Dewa Luohe membutuhkan 5.000 pasir kosmik penuh di Pavilion Yanfeng. Kami, 5 keluarga besar, tentu saja harus menghormati kekuatanmu. Pada saat mereka mengetahui kekuatannya, para pemimpin 5 keluarga besar memahami satu hal. Di kota Huyang, kediaman penguasa kota dan kekuatan negara Shi mewakili 2 kutub, dan mereka bertarung sangat sengit. Di masa lalu, ada satu kekuatan yang sangat transenden di kota Huyang, dan kediaman penguasa kota serta kekuatan negara Shi tidak berani menyerang, yaitu Pavilion Yanfeng. Dan sekarang, di kota Huyang, selain Pavilion Yanfeng, ada satu lagi kekuatan transenden, yaitu Tuan Dewa Luohe. Satu informasi lengkap tentang diriku, Pavilion Yanfeng menjualnya 5.000 pasir kosmik. Luo Feng sangat terkejut. Mo Limeng berkata, Pavilion Yanfeng memastikan melalui sebab akibat bahwa malam ini, seorang dewa sejati abadi yang sangat kuat Ying Chang meninggal di dalam Dongfu Tuan Dewa Luohe. Pembunuh malam ini, namanya Ying Chang. Luo Feng bergumam, dia memang tidak mengenalnya. Lagi pula, setelah menembus reinkarnasi dan tiba di benua asal, satu-satunya kota besar yang dia tinggali adalah kota Huyang. Dunia yang tak terbatas di luar kota Huyang, Luo Feng hanya membeli beberapa informasi dasar, jadi wajar jika dia tidak mengenal Ying Chang. Ini informasi Ying Chang, Mo Limeng mengirimkan informasi terperinci melalui token komunikasi. Luo Feng mengerti setelah melihatnya. Ying Chang adalah eksistensi dengan kekuatan yang setara dengan Mo Li Xiao dan Sui Yun, dan yang paling penting, kemampuan penyelamatan hidupnya sangat kuat. Dia selamat dari pengejaran tim elit yang dikirim oleh penguasa kekacauan. Membunuh seorang pembunuh, harga informasiku malah meroket. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Jika aku tahu dia adalah Ying Chang, aku akan menerima hadiah buruannya di aula gelap Pavilion Yanfeng. Sayang sekali aku kehilangan sejumlah besar uang. Luo Feng umumnya hanya melihat hadiah buruan di kota Huyang. Hadiah buruan dari kota lain, jumlahnya tak terhitung. Pada saat Ying Chang meninggal, Pavilion Yanfeng juga membatalkan misi hadiah buruan Ying Chang. Hadiah buruan asli, setelah dikurangi 10%, sisanya akan dikembalikan. Hanya beberapa hadiah buruan saja, itu tidak seberapa bagi Tuan Dewa Luohe. Komandan Mo Li Xiao berkata. Penguasa kota Huyang juga berkata, kota Huyang, sebagai kota perbatasan yang besar, adalah garis depan konflik dengan kekuatan negara Shi. Komandan Mo Li Xiao dan aku juga berada di bawah tekanan besar. Kami perlu menangani kekuatan negara Shi dengan sekuat tenaga. Jika Tuan Dewa Luohe bersedia membantu, sangat mudah untuk mendapatkan hadiah buruan yang besar. 3 Yang Mulia, kalian bisa pergi. Luo Feng tidak ingin berbicara lebih jauh dengan mereka. Kami tidak akan mengganggu lagi. Penguasa kota Huyang, Mo Li Xiao, dan Mo Limeng semuanya berdiri. Segera, mereka bertiga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pintu Dongfu tertutup. Mo Yuqingyan melihat dengan hati yang bergetar. Penguasa kota Huyang dan komandan datang bersama, tetapi Tuan bahkan tidak menyambut mereka. Ketika mereka pergi, Tuan juga tidak mengantar. Dan mereka sama sekali tidak marah. Selama berinteraksi, Tuan jelas lebih dominan. Mo Yuqingyan juga bersemangat di dalam hati. Keberuntungan besar apa yang aku, Mo Yuqingyan, temui. Sampai-sampai aku berharap untuk menjadi murid Tuan. Aku harus bekerja keras, pertama-tama memahami 10 hukum dasar. Kekuatan tuannya yang tak terduga membuat Mo Yuqingyan bekerja lebih keras. 5 keluarga besar dan kekuatan negara Shi. Selama mereka tidak bodoh, tidak akan memprovokasiku, pikir Luo Feng. Aku bisa berkultivasi dengan tenang untuk sementara waktu. Luo Feng berjalan beberapa langkah, lalu memasuki aula bawah tanah.
Di aula bawah tanah, dia mengeluarkan menara bintang. Saat ini Morosa sedang mencerna makanan di salah satu lapisan ruang menara bintang, dan Luo Feng menuju ke lapisan ruang lainnya. Dengan lambaian tangan, banyak rampasan perang muncul di depan Luo Feng kali ini. Panen kali ini tidak terlalu besar, Luo Feng melihatnya. Komandan penjaga Huyang Qian Yu Chong, setelah kematiannya, harta karun yang ditinggalkan hanya bernilai sekitar 200.000 pasir kosmik. Harta yang ditinggalkan Mei Wuqi bernilai sekitar 300.000 pasir kosmik. Keduanya tidak terlalu kaya, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ini wajar. Meskipun dewa sejati abadi biasa dari klan besar seperti Mei Wuqi memiliki status mulia, pengeluaran mereka besar. Dan berapa banyak yang bisa mereka tabung dari pasir kosmik yang dibagikan oleh keluarga. Dalam hal kekayaan individu, mereka tidak sebaik ketua organisasi sanca darah. Ying Chang yang paling kaya, Luo Feng melihat rampasan perang lain yang banyak. Yang paling berharga di tubuh Ying Chang adalah dua harta rahasia mekanis individu. Harta karun lain yang dibawa dan pasir kosmik yang dibawa nilainya biasa saja. Total semua harta yang ditinggalkannya bernilai sekitar 3,5 juta pasir kosmik. Dibandingkan dengan identitasnya, itu masih sedikit. Diperkirakan kekayaan lain yang terakumulasi semuanya digunakan untuk kultivasinya sendiri. Luo Feng juga mengerti. Kultivasi garis darah sangat menghabiskan sumber daya. Sejumlah besar sumber daya diinvestasikan hanya untuk membuat garis darah dapat bertransformasi menjadi lebih kuat. Ini adalah lubang tanpa dasar. Banyak petarung kuat menginvestasikan sumber daya dalam jumlah besar, tetapi masih tidak dapat menjadi penguasa kekacauan. Dua harta rahasia mekanis. Salah satunya adalah pedang di dalam batas, yang hanya memiliki satu jurus memadatkan kekuatan ilahi kekacauan, bernilai sekitar 1,5 juta pasir kosmik. Yang lainnya adalah perintah pelarian 10.000 batas. Ying Chang mengandalkannya untuk dapat berteleportasi instan di kota Huyang. Bahkan di bawah penindasan kontrol kekacauanku, dengan harta karun ini, gerakan tubuhnya masih melewatiku. Luo Feng mengendalikan sayap Shiwu dan melepaskan kontrol kekacauan. Kekuatannya sangat menakutkan, ketua organisasi sanca darah ditekan hingga tidak berdaya untuk melawan sama sekali. Ying Chang mampu menahan penindasan seperti itu, dan gerakan tubuhnya masih melebihi Luo Feng. Ini tidak dapat dicapai hanya dengan tingkat keahlian, dia juga memiliki harta rahasia mekanis pelarian yang kuat. Harta rahasia mekanis masih sangat membantuku saat ini. Tetapi di masa depan, bantuannya akan semakin kecil. Luo Feng memahami hal ini. Tubuh dewa sempurna dari pemurnian tubuh dewa kedua, meskipun tingkat keahliannya rendah dan jurusnya kasar, kekuatannya sudah sebanding dengan harta rahasia mekanis. Binatang buas giok ungu juga tertusuk oleh satu telapak tangan Luo Feng. Seiring dengan peningkatan tingkat keahlianku, kekuatan yang dilepaskan tubuh dewa sempurnaku akan menjadi lebih kuat. Jika aku melakukan pemurnian tubuh dewa ketiga, akan ada peningkatan yang signifikan. Bantuan harta rahasia mekanis bagiku akan menjadi lebih tidak berarti. Tubuh dewa sempurna dan kehendak spiritual adalah sandaran Luo Feng yang sebenarnya. Luo Feng menutup matanya, mulai memusatkan perhatian untuk merasakan hukum kekacauan yang seolah nyata dari reruntuhan kekacauan di sebelah, dan mulai tenggelam dalam kultivasi. Semua kekuatan di kota Huyang berpikir bahwa 5 keluarga besar tidak akan menyerah, dan ingin melihat konflik berikutnya antara 5 keluarga besar dan Tuan Dewa Luohe. Tetapi hasilnya adalah, 5 keluarga besar mengalah. Pada awalnya, semua kekuatan berpikir bahwa 5 keluarga besar secara diam-diam mengundang ahli, dan mungkin perlu waktu untuk tiba di kota Huyang. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua orang mengerti. Adapun berita bahwa Ying Chang dibunuh oleh Tuan Dewa Luohe, karena itu adalah informasi yang bernilai 5.000 pasir kosmik. Sangat sedikit kekuatan yang membeli informasi itu, dan mereka tidak akan menyebarkannya dengan mudah. Mengapa orang lain bisa mendapatkan informasi yang mereka bayar dengan harga mahal dengan mudah? Seiring berjalannya waktu, mereka yang tahu berita Tuan Dewa Luohe membunuh Ying Chang di kota Huyang masih merupakan minoritas kecil dari kekuatan tingkat atas di kota Huyang, dan kekuatan ini tentu semakin waspada terhadap Luo Feng. Waktu kultivasi berlalu seperti air, dan tanpa disadari, 26 era telah berlalu. Kota Huyang, di aula yang gelap. Sosok berjubah putih dengan topeng merah berdiri di sana, melihat nyala api merah darah di udara di depan. Nyala api merah darah memancarkan aura bencana dan kegelapan. Marquis. Sosok berjubah putih itu memberi hormat. Sueyun, kau sudah lama berada di kota Huyang. Suara datang dari nyala api merah darah. Tetapi sampai sekarang, misi yang kuberikan padamu, belum dapat kau selesaikan. Tuan Dewa Sueyun berkata dengan sangat hormat. Marquis, aku tidak berani mengendur. Aku telah mencoba segala cara untuk melacak diagram formasi lengkap kota Huyang. Tetapi formasi kota Huyang telah mengalami perbaikan dan penambahan dari generasi ke generasi, dan telah lama menjadi sangat luas dan rumit. Master formasi yang melakukan perbaikan sendiri hanya tahu formasi di area kecil yang dia tangani, dan tidak mungkin memahami formasi besar yang lengkap. Aku hanya butuh hasilnya. Suara nyala api merah darah itu dingin. Aku memberimu satu era terakhir.
Kau harus mendapatkan diagram formasi lengkap kota Huyang. Aku akan mengirim 2 ahli untuk membantumu. Jika kau masih tidak bisa melakukannya dalam satu era, kembalilah. Aku akan membuat pengaturan lain untuk urusan kota Huyang. Tuan Dewa Sueyun terkejut. Jika dia tidak berhasil dalam satu era, urusan kota Huyang tidak akan menjadi tanggung jawabnya lagi. Sebagai pemimpin kekuatan negara Shi di kota Huyang, meskipun cukup berbahaya, pihak negara Shi juga akan terus memberinya sumber daya. Banyak dari sumber daya ini jatuh ke tangan Tuan Dewa Sueyun sendiri. Tuan Dewa Sueyun memiliki keinginan untuk menerobos ke ranah penguasa kekacauan, dan tentu saja dia membutuhkan banyak sumber daya. Jika dia dipanggil kembali, ditambah dengan kegagalan misi, sumber daya yang dia peroleh di masa depan akan sangat berkurang. Marquis, dalam satu era, aku akan merebut diagram formasi lengkap kota Huyang bahkan dengan mengorbankan nyawaku, kata Tuan Dewa Sueyun dengan hormat. Aku telah mengatur pembantu untukmu, dan sumber dayamu tidak akan dikurangi. Kuharap kali ini, kau tidak akan mengecewakanmu lagi. Suara nyala api merah darah itu dingin, dan akhirnya padam dengan tenang. Tuan Dewa Sueyun yang sangat hormat itu baru rileks. Sekuat apapun dia, di hadapan Marquis yang telah menjadi penguasa kekacauan selama bertahun-tahun yang panjang, dia tetap tidak berani sedikit pun tidak hormat. Bagaimanapun, dewa sejati abadi yang paling kuat sekalipun, di hadapan penguasa kekacauan kuno seperti Marquis, akan mudah dihancurkan. Marquis tidak sabar lagi, Tuan Dewa Sueyun berpikir. Dia begitu tergesa-gesa, sepertinya Marquis memiliki operasi besar yang akan datang. Aku tidak tahu seberapa kuat 2 pembantu yang dikirim Marquis. Tuan Dewa Sueyun sangat sabar. Dia berencana menunggu 2 pembantu yang kuat tiba sebelum memutuskan rencana untuk merebut diagram formasi kota Huyang. Dalam satu era, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan diagram formasi lengkap kota Huyang, aku harus memiliki jasa yang cukup. Kalau tidak, Marquis tidak akan melepaskanku dengan mudah. Setelah mengambil banyak sumber daya, wajar jika dia harus memiliki jasa yang sesuai. Salju lebat turun, dan seluruh dunia putih. Salju lebat di kota Huyang sangat dingin, setiap kepingan salju seperti batu geokristal yang berkilauan. Luo Feng duduk di puncak gunung Dongfu-nya sendiri, meraih kepingan salju yang jatuh. Struktur setiap kepingan salju sangat misterius, seperti diagram formasi. Memahami hukum juga semakin lambat, pikir Luo Feng. Aku sudah berada di benua asal selama 27 era. Aku membuat kemajuan pesat di awal. Tetapi sekarang kemajuanku semakin lambat. Ini juga wajar. Dalam hal tingkat keahlian, dia juga dianggap berada di tingkat puncak dewa sejati abadi. Tidak mudah untuk sepenuhnya mengintegrasikan sejumlah besar pemahaman yang tersebar dan memahami hukum kekacauan yang lengkap. Luo Feng melihat ke kaki gunung, melihat Mo Yuqingyan yang juga sedang berpikir keras. Dasar bocah bodoh, apakah memahami hukum begitu sulit? Kau masih belum memahami 10 hukum dasar sampai sekarang. Morosa menggigit daging di samping, dan menggelengkan kepalanya. Mo Yuqingyan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Dewa Luosa, aku telah memahami 8 dari 10 hukum dasar dalam 20 era, itu sudah cukup cepat. Ayahku juga mengatakan kecepatan pemahamanku sangat tinggi. Terlalu lambat. Aku mengajarimu, tapi kau masih belum memahami 10 hukum dasar sampai sekarang. Kau memang bodoh, Morosa mencibir. Memahami hukum adalah hal yang sangat sederhana. Kau harus mengerti. Hukum-hukum ini tidak ada secara terpisah, semuanya saling berhubungan. Justru karena kombinasi dari hukum-hukum yang berbeda, operasi segala sesuatu di alam semesta baru terjadi, kata Morosa. Aku sudah bilang, kau harus mempertimbangkan hubungan timbal balik mereka untuk memikirkan esensi mereka. Aku tidak mengerti. Mo Yuqingyan menggelengkan kepalanya. Aduh, kedua saudaramu sudah menjadi dewa sejati kekosongan. Hanya kau yang tersisa sebagai dewa sejati. Tolonglah lebih serius, aku merasa malu karena kau begitu lemah. Morosa menggelengkan kepalanya. Baik tuan maupun aku, ketika kami berkultivasi, kami jauh lebih cepat darimu. Mo Yuqingyan diam tanpa membantah. Dia masih ingin Morosa membimbingnya, jadi dia tentu saja tidak berani melawan, dan harus mencari cara untuk membujuknya. Sus, Luo Feng mendarat di samping. Tuan, Morosa dan Mo Yuqingyan segera berdiri. Ikutlah denganku untuk pergi sebentar, perintah Luo Feng. Restoran dunia api di bawah hujan salju lebat sangat ramai dengan banyak tamu. Di dalam menara kecil dapur, Suoji sedang fokus memasak. Setelah lebih dari 20 era berlalu, dia telah menjadi salah satu kepala koki di restoran dunia api. Lagi pula, pemilik restoran tidak akan mudah memasak. Umumnya, beberapa kepala koki utama dan banyak murid yang bertanggung jawab atas masakan. Baik, bawa semuanya ke atas, Suoji menyelesaikan satu porsi perjamuan dunia api. Siap. Pelayan yang menunggu di samping segera mengirim perjamuan dunia api yang cukup terkenal itu ke pelanggan.
Suozi kemudian bersantai. Sebagai kepala koki, beberapa hidangan penting harus dia buat, sementara hidangan biasa dapat diserahkan kepada juniornya. Setelah menjadi kepala koki, aku mendapatkan lebih banyak kristal kekacauan. Bertahan beberapa era lagi, aku akan dapat membeli sumber daya yang cukup untuk mencoba menerobos. Setiap kali menghitung tabungannya yang bertambah, Suozi dipenuhi dengan harapan untuk masa depan. Kakak senior Suozi, saudaramu datang dan memanggilmu. Suara terdengar dari luar menara kecil dapur. Baik, Suozi berjalan keluar. Sebagai kepala koki, dia tidak terlalu sibuk. Suozi berjalan dengan akrab ke aula. Puluhan tamu duduk tersebar, dan Suoyun duduk di kursi utama. Suozi, panggil Suoyun. Suozi berjalan mendekat. Hari ini aku menjamu banyak saudara di aula ini. Suoyun tertawa. Kau harus memasak sendiri. Saudara-saudara di Menara Seribu Gunung, kami sangat menyukai masakanmu. Kami semua tahu keahlian adik pemimpin aula. Terima kasih atas kerja kerasmu, saudara Suozi. Banyak tamu di sekitarnya tertawa. Mereka yang dijamu oleh Suoyun hampir semuanya adalah dewa sejati kekosongan dari Menara Seribu Gunung. Suozi menemani dengan senyum yang sangat akrab. Selama bertahun-tahun yang panjang, dia sudah terbiasa berurusan dengan para tamu. Aku pasti akan memuaskan semua orang. Aku akan pergi memasak dulu. Kau pergi dan sibukkan dirimu dulu. Datang dan minum bersama kami setelah selesai, perintah Suoyun. Baik. Suozi segera meninggalkan aula. Pemimpin aula Suoyun, mengapa kau tidak membiarkan adikmu bergabung dengan Menara Seribu Gunung juga? Pemimpin aula Qiu, kau tidak tahu, adikku ini hanya ingin mengikuti tuannya dan belajar seni kuliner. Dia sama sekali tidak mau datang ke Menara Seribu Gunung. Sekelompok anggota Menara Seribu Gunung di aula makan dan mengobrol. Suoyun, salah satu dari 39 pemimpin aula Menara Seribu Gunung, jelas memiliki status yang cukup tinggi. Suozi kembali ke menara kecil dapur. Dia melihat token komunikasi dan menerima menu terperinci. Beberapa hidangan sederhana diatur untuk dibuat oleh juniornya, tetapi banyak hidangan utama yang harus dia lakukan sendiri. Setelah lebih dari 20 era di kota Huyang, Suoyun telah benar-benar berubah. Suozi tumbuh bersama Suoyun di suku sejak kecil, jadi dia bisa merasakan perubahan Suoyun di kota Huyang. Aku bahkan kesulitan membedakan mana kalimatnya yang benar dan mana yang palsu sekarang. Dia sering datang ke restoran Dunia Api, bukan karena aku, tetapi untuk mencoba kebetulan bertemu Tuan Dewa Luohe. Suozi sangat tahu hal ini. Dia direkrut oleh kekuatan gelap Menara Seribu Gunung dan dipromosikan menjadi pemimpin aula, juga karena Tuan Dewa Luohe. Selama lebih dari 20 era, Suozi menyambut dan mengantar banyak tamu. Dia bisa merasakan pengaruh tak terlihat dari Tuan Dewa Luohe. Karena Tuan Dewa Luohe, banyak dewa sejati abadi bersedia datang ke restoran Dunia Api. Karena Tuan Dewa Luohe, restoran Dunia Api berkembang beberapa kali lipat, dan bisnisnya menjadi jauh lebih baik. Karena Tuan Dewa Luohe, Suozi juga menerima pelatihan keras dari pemilik restoran. Tuan Dewa Luohe telah tiba. Tiba-tiba, para pelayan restoran Dunia Api menjadi gembira, saling menyampaikan berita. Tuan Dewa Luohe datang. Suozi juga melihat keluar menara kecil. Sekilas, dia melihat 3 sosok Luofeng, Morosa, dan Mo Yuqingyan tiba dari kejauhan. Hei Tufu sudah maju untuk menyambut. Yang mulia, Hei Tufu sangat antusias dan sangat hormat. Dia juga menembus reinkarnasi dan tiba di benua asal, berjuang keras sampai sekarang. Karena Luofeng suka datang ke restoran Dunia Api, hidupnya menjadi jauh lebih baik. Dalam 20 era ini, dia dapat mengumpulkan sumber daya dengan cepat. Dia tidak peduli dengan kerendahan hati. Yang dia takutkan adalah tidak melihat harapan. Sebelumnya, menjalankan restoran selama bertahun-tahun yang panjang, dan juga diperas oleh kekuatan gelap, dia seringkali tidak mendapatkan banyak keuntungan, dan terkadang bahkan merugi jika nasibnya buruk. Kehidupan yang baik selama lebih dari 20 era ini telah mengumpulkan kekayaan lebih dari semua waktu sebelumnya digabungkan, dan dia secara alami dapat membeli sumber daya untuk membantu kultivasinya. Hei Tufu, perjamuan Dunia Apimu semakin hari semakin hebat. Aku tidak datang sebentar saja, aku sudah ngiler. Luofeng tertawa. Yang mulia menyukainya, itu kehormatan bagiku. Aku akan segera masuk dapur dan pasti akan berusaha membuat yang lebih baik. Hei Tufu menyeringai, senyumnya jujur. Yang mulia Shang Tianyan dan yang lainnya ada di tempat lama. Luofeng mengangguk, lalu terbang menuju menara kecil rahasia yang sudah dikenalnya. Selama terbang, beberapa pelayan restoran Dunia Api sangat hormat ketika melihat Luofeng. Banyak tamu juga sangat hormat, termasuk Suoyun yang hormat dan berusaha menyenangkan. Itu Suoyun, dia bahkan bergabung dengan kekuatan gelap. Dia dan Suozi benar-benar menapaki jalan yang berbeda. Luofeng melirik dan secara alami dapat mengingat semua wajah. Luofeng masih cukup memperhatikan Suozi dan Suoyun. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok makhluk hidup pertama yang dia selamatkan ketika dia pertama kali datang ke benua asal, dan mereka tiba di kota Huyang pada waktu yang sama. Luofeng masih menantikan perkembangan masa depan mereka berdua. Tetapi bergabung dengan kekuatan gelap adalah sesuatu yang tidak disukai Luofeng. Swus.
Luo Feng terbang ke menara kecil rahasia itu. Saudara Luo He, Shang Tianyan dan dewa sejati abadi lainnya, Sang Shuyun, sudah menyambut di pintu. Mo Yuqingyan menjaga di luar menara kecil. Morosa santai. Dia berjalan sendirian ke menara kecil terdekat dan berpesan kepada Hei Tufu, siapkan sesuatu untuk dimakan dan diminum. Kau tahu seleraku. Tenang, aku mengerti semuanya. Hei Tufu segera mengaturnya. Setelah sekian lama bersama, dia juga bisa merasakan bahwa pelayan Luosa ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tuan Dewa Luo He. Segera, Hei Tufu penuh semangat dan mulai menyesuaikan kondisi mentalnya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat perjamuan dunia api. Bagaimanapun, Tuan Dewa Luo He adalah tamunya yang paling penting, dan dia harus melayani dengan baik. Suo Yun, yang melihat Luo Feng memasuki menara kecil dari kejauhan, menyipitkan mata dan berpikir sejenak. Pemimpin Aula Suo Yun, apakah itu Tuan Dewa Luo He? Pemimpin Aula Qiu melihat dari jauh, dengan rasa iri dan hormat di matanya. Sebagai tulang punggung inti dari kekuatan gelap Menara Seribu Gunung, pemimpin Aula Qiu tahu betul. Tuan Dewa Luo He adalah eksistensi paling top di kota Huyang. 5 keluarga besar harus menahan diri di depannya. Benar, Tuan Dewa Luo He yang menyelamatkan hidupku saat itu. Jika bukan karena Yang Mulia, aku dan adikku pasti sudah lama mati, Suo Yun memuji. Di dalam menara kecil rahasia, Luo Feng, Shang Tianyan, dan Sang Shuyun duduk terpisah. Shang Tianyan tertawa, saudara Luo He, ketika kau mencariku, aku kebetulan bersama Sang Shuyun di restoran ini. Kalian berdua punya hubungan baik, sering datang dan pergi bersama, goda Luo Feng. Ada 2 dewa sejati abadi di seluruh kota Huyang yang terobsesi dengan pemilik pavilion bunga mimpi, yaitu Shang Tianyan dan Sang Shuyun. Meskipun mereka adalah rival asmara, hubungan mereka sebenarnya cukup baik. Saat itu, saudara Shang dan aku sama-sama sendirian di kota Huyang, sama-sama tidak terikat. Saat itulah kami berkenalan, Sang Shuyun menggelengkan kepalanya. Dan sekarang, aku masih riang gembira dan tidak terikat. Tetapi dia, sebaliknya, mendirikan sekte api surgawi, bekerja keras mengajar banyak murid, menambah banyak beban, dan membuat dirinya bekerja keras. Sang Shuyun memiliki sayap, selalu memancarkan aura dekaden, dan karakternya agak tertutup. Aku telah menghabiskan banyak upaya dalam menempa artefak. Aku harus mewariskannya, kata Shang Tianyan. Mengapa kau harus mewariskan keahlianmu? Ada lebih banyak master penempa artefak yang lebih kuat darimu di seluruh benua asal. Keahlian penempaan artefakmu hilang hanyalah masalah kecil yang tidak berarti, kata Sang Shuyun. Jangan menganggap dirimu terlalu penting, kita semua hanyalah riak kecil yang tidak mencolok di benua asal. Shang Tianyan berkata, riak kecil juga memiliki waktu untuk beriak. Orang sepertimu, bahkan tidak dianggap sebagai riak, hanya dapat dianggap sebagai debu. Aku debu, kau riak, Sang Shuyun menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, bahkan jika kau ingin mewariskan keahlian, rekrut saja beberapa murid. Mengapa harus mendirikan sebuah sekte? Dengan ikatan sekte, bagaimana kau bisa benar-benar bebas? Untungnya kau beruntung, berkenalan dengan Tuan Dewa Luo He. Dalam 20 era terakhir, kau bisa dianggap riang gembira dan bebas. Hahaha, aku memang harus berterima kasih pada saudara Luo He. Shang Tianyan menatap Luo Feng. Di masa lalu, ada banyak hal yang tidak bisa aku lepaskan, lagi pula aku harus mempertimbangkan seluruh sekte. Sekarang berbagai kekuatan tidak berani berlebihan. Luo Feng berkata, saudara Shang, jika kau tidak peduli dengan sekte dan murid-muridmu, kau juga bisa riang gembira seperti Sang Shuyun. Sang Shuyun mengangguk, dia memang bodoh. Jika kau tidak bisa berbicara, diamlah. Aku akan membahas hal penting dengan saudara Luo He. Kau bisa pergi dulu, desak Shang Tianyan. Aku pergi. Sang Shuyun juga lugas. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi dengan santai. Luo Feng melihat Sang Shuyun itu. Dia bisa merasakan ketertutupan Sang Shuyun. Di dunia ini, seolah-olah tidak ada yang benar-benar dipedulikan oleh Sang Shuyun. Seperti seorang pengelana di dunia. Dengan sifat seperti Sang Shuyun, kau malah berteman dengannya, Luo Feng berkata dengan emosional. Dia sangat mirip denganku, kata Shang Tianyan. Sangat mirip. Luo Feng terkejut. Baginya, Shang Tianyan dan Sang Shuyun memiliki sifat yang sama sekali berbeda. Yang satu suka berteman, dan juga dengan sepenuh hati mengajar murid dan menjalankan sekte. Yang lain sangat tertutup, tidak peduli pada siapapun. Di kota Huyang, aku yang paling mengerti dia, dan dia yang paling mengerti aku. Shang Tianyan tertawa. Mungkin karena itulah, kami berdua terobsesi dengan pemilik pavilion bunga mimpi. Aku tidak mengerti kalian. Luo Feng menggelengkan kepalanya. 20 era juga membuat hubungan Luo Feng dan Shang Tianyan menjadi sangat baik. Dan keduanya memiliki sifat yang serasi. Luo Feng berbelas kasih kepada yang lemah, dan Shang Tianyan juga berbelas kasih kepada yang lemah. Jika tidak, mengapa dia dengan sepenuh hati mengajar murid-muridnya? Keduanya makan, minum, dan mengobrol santai, merasa nyaman dan bebas. Tiba-tiba, domain miniatur alam semesta muncul di restoran dunia api. Luo Feng dan Shang Tianyan menoleh untuk melihat. Tatapan mereka menembus dinding, dan mereka melihat Hei Tufu yang baru saja selesai membuat perjamuan dunia api.
Ketika Heitufu mencurahkan seluruh perhatiannya untuk membuat perjamuan dunia api, dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan dan menembus kemacetan terakhir. Sumber hukum yang dia kuasai, secara alami membentuk domain. Aku tidak menyangka pemilik restoran dunia api ini menerobos, menjadi dewa sejati abadi. Shang Tian yang terkejut. Dia bahkan menerobos menjadi dewa sejati abadi hanya dengan membuat masakan untuk kita. Perjamuan dunia api ini pasti sangat lezat. Luo Feng merasa sedikit ngiler.